Halo Commerce, kembali lagi di Communication Talk. Kali ini bareng aku Dwi. Jadi di talk show kali ini kita akan membahas tentang peran Gen Z di era demografi. Jadi di talk show kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa nih, yaitu Bapak Latif Yanto. Halo Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Halo, kabar baik sekali. Luar biasa. Oke, beliau adalah salah satu dosen ilmu komunikasi konsentrasi jurnalistik di Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Jadi Pak, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Gen Z di era bonus demografi nih Pak. Menurut Bapak apa sih Pak pengertian dari bonus demografi itu sendiri? Bonus demografi ini kan sebenarnya, jadi secara definitif kita bisa memahami bonus demografi ini sebagai melonjaknya ya mereka atau anak muda yang kita sebut sebagai usia produktif. Jadi di mana usia produktif lebih banyak, sangat melimpah ketimbang mereka yang non usia produktif gitu, non produktif. Jadi luar biasa. Nah, baru kemudian fenomena ini kita sebut sebagai bonus demografi gitu, karena memang usia produktif ini sangat banyak sekali gitu. Oke, jadi teman-teman seperti itu ya. Bonus demografi itu merupakan di mana usia produktif itu lebih tinggi dibandingkan usia non-produktif. Oke, jadi sekarang lanjut nih Pak. Menurut Bapak, masalah-masalah apa saja sih yang dihadapi Gen Z nih? Dan hubungannya dengan bonus demografi itu apa Pak? Oke, sebenarnya jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bonus demografi itu adalah ketika usia produktif itu banyak sekali melimpah ketimbang non produktif gitu. Nah, tapi kemudian usia produktif itu ternyata memang mengcover, meliputi yang kita sebut terkemudian itu sebagai generasi milenial dan kemudian generasi Z. Nah, Gen Z ini dan generasi milenial ini yang kemudian meliputi atau menjadi bagian dari bonus demografi. Sayangnya ada berbagai persoalan yang kemudian dialami oleh generasi kita ini, generasi yang terbaru ini ya, generasi milenial dan generasi Z. Ya ada sisi negatif, ada positif gitu. Biasanya positifnya generasi milenial dan Gen Z ini adalah generasi yang produktivitasnya, lalu kemudian kreativitasnya, inovasinya lebih misalnya kalau dibanding dengan generasi sebelumnya. Kita sebut saja misalnya generasi baby boomers atau generasi X, mereka ini lebih kreatif gitu. Tetapi di samping itu juga di sisi yang lain mereka ini menghadapi persoalan-persoalan yang kita bilang mungkin akut ya. Karena belakangan kita mulai mengenal istilah atau istilah ini mengalami perkembangan yang negatif sebenarnya, yang kemudian kita terjebak pada istilah gangguan kesehatan mental. Nah, ini yang sedang dihadapi oleh Gen Z dan generasi milenial terutama gitu. Padahal mungkin sebelum ada istilah gangguan kesehatan mental, mungkin generasi sebelumnya juga mengalami itu. Cuman tidak separah atau tidak booming sebagaimana yang dibicarakan oleh generasi milenial dan Gen Z, karena generasi milenial dan Gen Z ini sangat berkaitan dengan teknologi dan media sosial, sehingga apa-apa saja itu, jadi hal apa saja bahkan sekecil apapun itu bisa menjadi viral, hingga kemudian orang mulai sadar bahwa jangan-jangan ini gangguan kesehatan mental. Itu yang sering dihadapi oleh generasi milenial dan Gen Z. Oke, jadi teman-teman, masalah yang sering dihadapi oleh generasi milenial atau Gen Z pada saat ini yaitu gangguan kesehatan mental. Oke, selanjutnya nih Pak, apa sih peran Gen Z khususnya mahasiswa ilmu komunikasi dalam menghadapi bonus demografi ini Pak? Oke, peran Gen Z khususnya mahasiswa ilmu komunikasi dalam menghadapi bonus demografi. Ya. Tadi saya bilang bahwa ini biar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Generasi milenial, Gen Z itu memang identik dengan gangguan kesehatan mental, dalam tanda kutip seperti itu, tapi itu bukan satu-satunya penyakit
atau kelainan yang harus ditakuti gitu. Seolah-olah Gen Z dan generasi milenial ini menghadapi sebuah penyakit yang luar biasa mengerikan. Tidak seperti itu. Karena begini, Gen Z dan generasi milenial ini mereka sedang menghadapi gemerlap teknologi. Apalagi misalnya dengan adanya media sosial. Sebenarnya gangguan kesehatan mental itu salah satu sumbernya adalah ya media sosial yang mereka pakai. Ketika misalnya ada sebuah penelitian bahwa generasi kita itu dalam menghabiskan media sosial bahkan rata-rata 5 jam dalam sehari. Nah, itu sangat berpotensi untuk menyebabkan gangguan kesehatan mental. Karena gangguan kesehatan mental itu kan seringkali terjadi ketika seseorang mengukur kehidupannya itu dari bagaimana orang lain tampil di media sosial. Hingga kemudian kita mengukur diri. Oh, kalau keren itu harus seperti yang ada di media sosial, di Instagram, TikTok, dan sebagainya. Padahal ya itu hanya image gitu ya. Jadi brand of image. Jadi sebuah brand yang ada dalam gambar. Padahal dalam realitanya mungkin kita nggak sebegitu keren seperti itu gitu. Cuman kemudian karena ada media sosial, orang-orang, anak muda terutama juga perempuan gitu, mengidentifikasi diri kalau mau keren itu seperti mereka yang sudah ada di media sosial, influencer dan yang lain misalnya. Hingga kemudian kalau misalnya kira-kira dirinya setelah diukur dengan idol yang di atasnya ternyata jomplang, maka dia akan merasakan ketidakpercayaan diri. Karena merasakan ketidakpercayaan diri, maka disitulah kemudian benih-benih gangguan kesehatan mental terjadi. Nah, ini sesuatu yang sangat disayangkan karena generasi milenial, generasi Z itu adalah penopang atau apa ya, orang-orang generasi yang akan melanjutkan, apalagi kalau misalnya kita sepakati bahwa untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045 itu memang semuanya ada di tangan Gen Z, generasi milenial atau anak-anak muda yang kemudian terliputi dalam bonus demografi ini. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda terutama mahasiswa komunikasi? Mahasiswa komunikasi atau komunikasi itu sendiri kan sebenarnya mereka yang memang dalam kesehariannya berkutat dengan media. Benar. Ada yang konvensional, ada yang baru gitu. Yang konvensional ya mereka nanti akan bergabung dalam berbagai media massa yang ada gitu. Tapi juga mereka juga tidak menutup kemungkinan akan juga berkutat gitu ya. Bekerja atau dalam kehidupannya sering dilingkupi dengan teknologi. Maka kemudian ada semacam pemahaman bahwa nggak mungkin anak komunikasi itu nggak paham teknologi, nggak paham kamera, penggunaan drone misalnya seperti itu. Tapi memang itu image yang masuk atau yang tertempel di anak komunikasi. Nah, selanjutnya apa yang bisa mereka lakukan gitu? Nah, anak komunikasi hari ini itu kan terhitung sebagai kalau tidak generasi milenial ya generasi Z gitu. Yeah. Nah, mereka tergolong sebagai mereka yang disebut sebagai bonus demografi ini. Nah, mereka ini dalam bonus demografi tadi saya sebutkan bahwa negara maju itu kalau PDB-nya kita kalau mengukur negara maju pada global lagi secara global gitu ya. Negara maju disebut sebuah negara maju kalau PDB-nya minimal gitu 11.000 US dollar gitu. Ada yang sekarang udah 12.000, tapi minimal 11.000. Nah, negara-negara adidaya hari ini PDB-nya itu sekitar ada yang 49 sekian ribu US dollar. Nah, Indonesia itu kan belum sampai di situ. Nah, oleh sebab itu untuk sampai minimal 11.000 untuk mencapai Indonesia emas tadi, negara maju tadi, maka tergantung anak mudanya, anak-anak muda yang usia produktif ini, bagaimana biar produktif gitu. Oleh sebab itu anak-anak komunikasi menurut saya tidak hanya berpangku tangan melihat bonus demografi atau fenomena itu gitu. Jadi misalnya kalau semasa mahasiswa bisa nggak sih dia itu selama menjadi mahasiswa ibarat seorang pertapa yang kemudian melatih dirinya, memiliki skill-skill tertentu yang kemudian turun gunung, lulus misalnya, itu bisa membantu negara untuk mencapai produktivitas finansial tadi gitu. Nah, oleh sebab itu selama dia mahasiswa, dia harus mengkonstruk dirinya dengan skill-skill soft skill, hard skill yang kalau kemudian mereka lulus 4 tahun setengah misalnya terjun ke masyarakat, dia tidak menjadi beban negara. Dia tidak menjadi beban orang tua yang sekaligus juga menjadi beban negara. Artinya setelah lulus ini perannya, mereka harus bisa kalau tidak bisa bekerja kepada orang lain, minimal dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Yang dalam tanda kutip, kalau kita mau ekstrim, tidak menjadi pengangguran. Nah, dia tidak menjadi pengangguran, perannya apa? Perannya kalau dia mahasiswa ya belajar sebaik mungkin. Nah, belajar di sini bisa secara kognisi mempertajam intelektualitasnya dengan ya bacaan-bacaan tertentu, atau
atau dia modali dirinya dengan hard skill tadi, misalnya bisa mengoperasikan minimal gitu ya, Microsoft Word misalnya, kayak gitu itu penting gitu. Jangan-jangan kita setelah lulus nggak bisa mengoperasikan laptop, komputer, ini kan kemunduran intelektual gitu. Oke Pak, berarti dari statement yang Bapak katakan tadi bahwa peran Gen Z untuk mendukung bonus demografi kedepannya itu berarti harus melatih soft skill-nya maupun hard skill-nya. Betul ya. Oke. Oke Pak, ini banyak orang yang mengatakan bahwa Gen Z atau generasi milenial ini adalah generasi yang lemah katanya Pak, mudah putus asa katanya. Gimana nih menurut Bapak? Kalau pendapat saya, memang realitas menyatakan begitu ya. Sekarang itu angka bunuh diri, mereka yang melakukan bunuh diri, angkanya lebih tinggi daripada kecelakaan, kebakaran, dan sejenisnya gitu. Sebenarnya itu sudah sejak Perang Dunia I, Perang Dunia II, memang angka kematian akibat bunuh diri itu selalu lebih tinggi ketimbang angka kecelakaan, atau pertengkaran, dan sejenisnya gitu. Kalaupun hari ini bahwa ternyata ada banyak fenomena berita yang menyatakan bahwa generasi ini, anak ini meninggal karena bunuh diri, itu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi memang bisa kita tangkap dalam keseharian bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa generasi baru ini, generasi milenial, generasi Z, Gen Z ini memang tampak menjadi generasi yang malas gitu ya. Malas ngapa-ngapain, mungkin malas ke kamar mandi, malas makan gitu. Bahkan makan itu harus tergantung mood misalnya. Itu kan bagian dari rasa malas. Nah, kenapa kemudian generasi kita ini identik dengan itu? Lagi-lagi ini karena kita sudah berada di zona nyaman. Kita sudah dinyamankan dengan teknologi, kita sudah dinyamankan dengan aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kita, yang tidak menuntut kita untuk selalu melakukan ekspansi untuk melakukan sesuatu. Misal, hari ini kalau kita mau shopping, belanja, itu kan ada teleshopping. Kalau kita mau misalnya makan, misalnya kan kita tinggal pencet pesan misalnya dari balik meja, lalu kemudian makanannya itu datang sendiri gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini menjadikan kita malas gitu. Jadi ngapa-ngapain itu, mau melakukan sesuatu itu harus berdasarkan atau tergantung pada pihak ketiga gitu. Sehingga kita ya bisa dikatakan ya agak sedikit pemalas. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan ini terus dilanjutkan, ya lama-lama kita akan menjadi generasi yang malas beneran. Nah, malas ini misalnya apa? Kita mungkin tidak sadar bahwa dalam keseharian kita itu kita jarang ngerjain tugas karena malas. Kemudian yang penting langsung jadi, tugas langsung jadi. Misalnya gimana? Coba disuruh bikin tugas artikel misalnya, biar nggak mengeluarkan effort yang luar biasa besar, harus ngapain? Pakai AI. Ya, itu menjadi bagian dari, yaitu AI memang salah satu bagian dari teknologi yang memudahkan manusia. Tetapi ketika sering dimudahkan dengan teknologi, kita lambat laun tidak akan bekerja keras. Nah, oleh sebab itu, satu, akan menjadi pemalas. Yang kedua, patah hati, ya, gampang putus asa gitu. Nah, ya bisa jadi kita ini generasi yang tidak dituntut apa-apa ya. Tuntutan kita tidak terlalu besar. Sekarang yang dihadapi generasi kita ini, mereka misalnya ya dalam konteks pekerjaan, mereka mau bekerja. Tetapi yang dipentingkan dalam pekerjaan adalah kebahagiaan. Jadi kalau misalnya mereka ke kantor, gajinya tinggi, tetapi mereka nggak bahagia, sering dikucilkan, sering diomongin sesama teman kantornya, misalkan nggak bahagia. Mereka lebih baik mengundurkan diri daripada bekerja di situ gitu. Bahkan mereka mungkin lebih baik menganggur daripada bekerja, tetapi tidak bahagia. Nah, ini artinya satu sisi ini bisa menjadi satu fenomena di mana generasi kita ini yang dipentingkan adalah ya kebahagiaannya. Nah, kebahagiaan ini mungkin ya kesenangan jangka pendek juga bisa kesenangan jangka panjang gitu. Oke, baik Pak. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi bahwa Gen Z ini sebenarnya adalah orang yang bisa dikatakan pemalas gitu ya Pak. Malas mau ngapa-ngapain gitu. Boleh jadi ya. Karena semuanya kan serba praktis ya saat ini. Oke, kemudian Pak, menurut Bapak nih kan katanya Gen Z ini dikatakan sebagai generasi yang malas tadi, atau generasi yang
mudah patah hati. Mudah patah hati. Menurut Bapak, kira-kira mereka itu siap nggak sih Pak untuk menyongsong Indonesia Emas nanti di tahun 2045 sebagai bagian dari bonus demografi itu sendiri, Pak? Siap nggak siap harus siap sih. Mau nggak mau harus siap gitu. Siap nggak siap ya. Kalau menunggu siapnya kapan siapnya gitu. Artinya karena mereka menjadi bagian dari apa yang kita sebut sebagai bonus demografi, harus kita pahami bahwa bonus demografi ini penggunaannya seperti apa dan Indonesia Emas itu seperti apa. Gambaran Indonesia Emas itu adalah gambaran Indonesia maju. Gambaran Indonesia maju itu ketika semuanya diakumulasi menjadi kesejahteraan yang kemudian terakumulasi kesejahteraan di atas rata-rata. Tadi misalnya saya mencontohkan Indonesia Emas itu yang kalau kesejahteraan masyarakatnya itu kira-kira sudah berada di atas ukuran gitu. Artinya kesejahteraan itu bisa diperoleh dari ukuran apa? Fasilitas oke. Lalu kemudian minimal ukuran finansial. Ukuran finansial dari setiap keluarga itu penghasilannya berapa sih dalam sebulan gitu. Ukuran kesejahteraan kan bisa di situ secara materi gitu ya. Walaupun secara non materi ada juga tingkat kebahagiaannya kan tinggi. Nah, tingkat kebahagiaan ini berafiliasi dengan finansial salah satunya gitu. Nah, oleh sebab itu mau tidak mau siap tidak siap karena generasi muda ini menjadi bagian dari bonus demografi yang harus juga memikirkan untuk tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045, maka bonus demografi ini atau mahasiswa generasi muda yang menjadi bagian dari apa yang kita sebut sebagai bonus demografi harus mempersiapkan diri. Bukan hanya mempersiapkan diri di dalam gua di mana dia berproses, tetapi ketika dia keluar dari gua di mana dia berproses. Artinya kalau dia mahasiswa, selama dia menjadi mahasiswa mengkonstruk dirinya, menjadikan dirinya sebagai pribadi yang siap pakai gitu. Karena kan paradigma pendidikan kita hari ini seperti itu gitu. Gimana perguruan tinggi ingin mencetak SDM yang nanti siap pakai di pasar. Pasar butuh apa? Fotografer. Nah, komunikasi Unitri misalnya udah siap tuh nyiapin fotografer andal. Pasar 2 tahun ke depan butuh apa? Filmmaker misalnya. Komunikasi sudah bikin itu. Jadi Unitri komunikasi ini punya produk. Namanya fotografer. Namanya videografer. Namanya jurnalis. Produk ini nanti akan dijual. Nah, produk ada SDM-nya gitu ya. Tapi nggak punya daya tawar, misalnya produk sabun atau fotografer, ya disebut fotografer, tapi nggak punya skill, misalnya gitu. Terus ditaruhlah ke pasar gitu, nggak bisa dipakai oleh pasar, oleh masyarakat gitu. Kenapa? Ya sebenarnya ya komunikasi, benar komunikasi, produknya namanya itu, tetapi ketika dipakai kok nggak kerja, maksudnya itunya is not working gitu. Jadi kayak kamu beli sikat. Kalau kemudian sikat itu setelah dibeli harganya 5.000 misalnya gitu, dipakai langsung protol gitu kan, berarti nggak sesuai dengan kebutuhan pasar. Oleh sebab itu harus perguruan tinggi kan sudah bikin SDM produk yang nanti bisa disesuaikan dengan pasar. Tinggal bagaimana karena produk yang disebut manusia ini bukan barang yang tanpa hati dan perasaan, yang tanpa pikiran, maka bagaimana produk ini yang kita sebut sebagai manusia ini harus juga mengkonstruksi dirinya gitu. Jadi bukan nunggu dia dimodel oleh dosen, dimodel misalnya mau dijadikan sabun, mau dijadikan apa misalnya, tidak nunggu seperti itu, tapi bagaimana si dia itu meng-create dirinya untuk menjadi apa. Saya mau jadi filmmaker, saya mau jadi fotografer, saya mau jadi jurnalis wartawan misalnya. Jadi meng-create dirinya untuk menjadi sesuatu yang kira-kira nanti kalau terjun ke pasar, dikeluarkan oleh Unitri menjadi sebuah produk melalui apa yang kita sebut sebagai wisuda, nah, dia bisa dipakai nanti. Saya mau bikin ini, ini ada nih lulusan Unitri. Nah itu adalah sumbangsi kita untuk tercapainya Indonesia Emas. Kira-kira walaupun masih jauh, tapi paling tidak mulai hari ini kita sudah bisa membangun fondasi. Gitu. Oke, baik teman-teman. Jadi kita sebagai generasi milenial harus siap nggak siap, kita harus siap
untuk mempersiapkan diri menyongsong Indonesia Emas nanti, supaya ketika keluar dari universitas ini Pak atau wisuda nanti kita boleh bisa langsung dipakai di dunia kerja gitu. Oke, Pak, kemudian bagaimana sih Pak peran media sosial dalam membentuk mahasiswa ilmu komunikasi di era bonus demografi ini? Oke, media sosial ya. Tadi saya sempat bilang bahwa media sosial ini dia punya dua sisi, dua sisi. Artinya satu sisi dia bisa media sosial itu bisa menyebabkan seseorang berandai-andai, andai saja. Nah, sebenarnya yang menyebabkan kita tidak bahagia karena berandai-andai. Ketidakbahagiaan itu bisa disebabkan dua hal. Dia hidup di masa lalu atau dia hidup di masa depan. Dia hidup di masa lalu itu ketika dia selalu menyesali apa yang sudah diperbuatnya di masa lalu gitu. Kenapa dulu saya nggak kursus bahasa Inggris misalnya? Nggak bahagia. Kenapa dulu saya tidak milih dia? Nggak bahagia. Atau dia berandai-andai hidup di masa depan. Seandainya saya punya cowok, itu kan sesuatu yang masih nanti di masa depan gitu. Yang harus dipikirkan adalah apa yang bisa dilakukan hari ini gitu. Nah, media sosial membuat kita seperti itu di satu sisi berandai-andai. Seandainya saya punya cowok seperti Lee Min Ho misalnya gitu kan, itu seandai-andai aja, seandainya itulah ya kita seolah-olah hidup di masa depan, dan itu menjadikan kita itu semacam ya nanti terganggu secara mental gitu. Satu, tadi misalnya kita menggunakan media sosial untuk mengukur diri. Coba orang keren seperti apa sih di media sosial misalnya? Kalau yang cantik lah misalnya atau ganteng gitu, yang mulus rambutnya. Kira-kira begitu ya. Kita seringkali mengukur diri dengan apa yang ditunjukkan oleh orang lain di media sosial. Nah, kalau itu yang sering dilakukan, 5 jam sehari melakukan itu, nah itu mati sebelum berperang itu. Jadi mati tapi tidak ikut perang di Israel mungkin, nggak ikut perang tapi udah mati tuh. Itu satu. Yang kedua, media sosial itu bisa bikin kita generasi milenial, Gen Z dan sejenisnya dan yang lain gitu menjadi lebih kreatif. Media sosial itu mempermudah interaksi kita. Jadi kalau ada apa-apa itu kita tidak konvensional gitu. Nah, itu di sisi positifnya bahwa media sosial itu bisa menjadikan kita menjadi kreatif, inovasi. Karena berbagai hal kita tidak perlu lagi misalnya, apakah perlu untuk menulis itu harus ikut kelas-kelas konvensional. Sekarang tidak perlu, belajar dari media sosial bisa gitu. Jadi di sisi yang lain media sosial ini memang berperan sangat positif terhadap generasi kita untuk membentuk atau untuk mengkonstruksi, melahirkan ya ide, kreativitas, inovasi, dan itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan oleh sebab itu keberadaan media sosial ini jangan dijadikan sebagai sebuah media yang hanya ya mengukur tadi, artinya harus dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Apalagi di media sosial kan masih sangat banyak tutorial-tutorial untuk mengembangkan diri, skill-skill yang mungkin kita tidak ketahui, tidak kita kuasai, kemudian kita bisa lihat di media sosial. Jadi itu beberapa hal yang menurut saya kebermanfaatan media sosial itu harus dimaksimalkan, dan perannya sangat luar biasa. Perannya itu bisa sangat signifikan positif, bisa sangat signifikan negatif gitu. Tergantung kita bisa menggunakannya apa enggak gitu. Oke, berarti peran media sosial ini sangat penting ya Pak di kalangan Gen Z ini. Tapi tergantung lagi bagaimana mahasiswa itu atau orang-orang bisa menggunakan media sosial itu dengan lebih bijak gitu untuk mengembangkan potensi dirinya. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, menurut Bapak apakah mahasiswa ilmu komunikasi siap apa tidak dalam menghadapi bonus demografi ini? Oke, siap nggak siap? Itu harus siap, karena siap mereka sudah menjadi bagian dari apa yang kita sebut sebagai bonus demografi. Tidak siap, mereka sebenarnya sudah menjadi bagian. Gitu. Kenapa menjadi bagian? Usia kita sekarang berapa? Kalau hari ini usia kita adalah 17, kan nggak mungkin kita 17 gitu kan. Mungkin 20, itu angka 20, usia 20 itu adalah usia produktif gitu. Nah, usia produktif ini kan artinya usia yang kita pakai untuk ya menghasilkan karya. Karya itu bisa materi, bisa non materi gitu. Apakah karya harus diuangkan atau beruang mewujud dalam bentuk uang? Ya bisa jadi seperti itu gitu. Tapi yang terpenting konteks ini yang kita bicarakan adalah bahwa usia kita ini usia produktif. Di mana usia produktif itu apabila kita menggunakan daya pikir kita, anggota badan kita untuk menghasilkan karya-karya yang
dalam tanda kutip produktif gitu. Apa saja yang bisa kita hasilkan? Kalau misalnya saya dosen, misalnya ya mengajar menjadi bagian dari usaha produktif tadi. Menulis buku menjadi usaha dari produktif tadi. Lalu kemudian yang terpenting dalam konteks ini, dalam konteks negara misalnya, produktivitas ini harus bisa membantu kemajuan negara. Gitu. Nah, itu yang kita maksud sebagai bonus demografi, dan bagaimana kita yang menjadi bagian dari apa yang kita sebut sebagai bonus demografi itu memanfaatkan diri, memaksimalkan diri untuk tidak terjebak pada hal-hal negatif yang merugikan, tapi bagaimana mengkonstruksi, menyiapkan diri yang kalau bisa dalam tanda kutip, kalau kamu ibarat pertapa tadi yang belum bersentuhan dengan dunia luar, realitas ya, persiapkan dirinya, lalu kemudian kalau nanti kamu turun gunung, sudah siap untuk berinteraksi dengan masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat, dan itu juga menjadi bagian dari perjuangan bangsa dan negara ini untuk mencapai apa yang dicita-citakan di tahun 2045. Oke, baik Pak. Berarti mahasiswa ilmu komunikasi itu harus selalu siap ya Pak menghadapi bonus Harus selalu siap, apalagi kan usianya sekarang udah ya lebih lah pasti dari 17. Udah kepala 2 Pak. Udah punya KTP kan? Kalau udah punya KTP itu harus siap, mau nggak mau, siap nggak siap harus siap. Gitu. Oke Pak, terima kasih atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Sama-sama. Khususnya buat mahasiswa ilmu komunikasi nih Pak. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk menyaksikan Communication Talk di episode berikutnya. Communication Action.